Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Temu. Bu Is. Dari mana saja nih? Jalan-jalan ini Bu Wah, Is. kelihatan seger dan bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Baik, Bu Temu sehat. Alhamdulillah. Oh iya. Begini Bu, saya mau Iya. repotin Ibu. Apakah Ibu waktunya ada? Ada Bu Temu, alhamdulillah selalu ada untuk Bu Temu. Iya, jadi GR nih. Ya. Begini Ibu, saya Iya. ada tugas CGP modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan Ya. yang tentang nilai-nilai kebijakan Ibu. Nah, Iya. saya itu disuruh mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Nah, Iya. kebetulan Bu Is adalah seorang kepala sekolah, jadi saya ingin mohon sekali bantuannya Ibu untuk sekedar sharing tentang kasus-kasus dilema etika Ibu. Dengan senang hati Bu Temu, semoga dengan kegiatan ini menambah silaturahmi ya Bu Iya, Temu. Ibu. Ya, gimana nih selanjutnya tentang apa ya Bu? Bu Is jadi penasaran. Ini Ibu, tentunya Ibu juga pernah nih mengalaminya karena Ya. ini Ibu kan sudah lama menjadi kepala sekolah. Nah, Ya. selama menjadi kepala sekolah, apakah Ibu itu pernah ya maksudnya mengalami kasus dilema etika atau tidak? Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral Ibu? Iya, ya Bu Temu, dari pertanyaan yang diuraikan oleh Bu Temu, kebetulan di sekolah kami kan masih tingkat sekolah dasar ya Bu Temu, sehingga betul Ibu. usia anak-anak itu masih 6 sampai 12 tahun, sehingga kasus-kasus yang sebagian besar itu masih dilema etika, belum rujukan moral, belum masuk ke ranah hukum. Alhamdulillah Bu Temu masih aman-aman saja di sini, walaupun sekolah sini memang lingkupnya kota Bu Temu, seperti itu. Jalan kan dekat jalan raya Bu Temu ya, Iya. dekat jalan tol, seperti itulah. Iya benar. Anak-anak juga itu banyak yang dari seberang sana Bu Temu. Oh. Iya, seperti itulah. Alhamdulillah kasus-kasus yang terjadi di sini masih kategori yang mengarah ke pengambilan keputusan yang ada dua kepentingan yang serasa benar semua Bu Temu. Kemudian iya. ada berbenturan semuanya apabila dalam diputuskan itu di sini nilai kebajikan, di sini ya nilai kebajikan semua. Alhamdulillah belum sampai ke ranah hukum. Oke. Contoh terjadi anak-anak yang terlambat itu hampir di sini tuh tiap hari ketemu, walaupun kota ya seperti itu saya hitung itu kadang sampai 15, 10 seperti itulah. Kami kaji itu ternyata latar belakangnya memang anak-anaknya nyabrang jalan raya ketemu, sehingga kami akan menindaklanjuti kan serba salah ketemu. Di satu sisi saya berpihak pada murid untuk selamat menuju perjalanan sekolah. Iya. Kalau saya tindak lanjuti nanti anak-anak merasa tertekan ya kan, Iya benar. semakin grogi nanti kalau nyabrang. Saya akhirnya berpikir bagaimana ya, di sini betul, di sini benar, di sini ada nilai keberpihakan pada murid, di sini ada nilai ketertiban. Iya. Seperti itulah itu Bu. Seperti itu jadi jawabannya. jadi Ya. identifikasinya menurut Ibu benar, rawan benar itu dilema etika. Kemudian kalau yang tadi kan semuanya benar ya di Iya, sini ya Pak, karena Ibu rasa itu belum ada kasus yang benar melawan salah itu. Belum. Jadi Ibu kasusnya DSC hanya dilema etika seperti Iya. itu. Nah, bila kasus dilema etika menurut Ibu yang selama ini Ibu alami itu bagaimana melaksanakan pengambilan keputusannya Ibu? Selama ini iya, pengambilan begini. keputusannya selama Iya, ini bagaimana? ya, dari pengalaman yang saya alami di sini itu dari berbagai masalah yang terkait dengan kesiswaan, seperti tadi keterlambatan anak-anak yang tiap hari kadang sampai 15, 10 Iya. saya tuliskan ke dalam jurnal keterlambatan itu Bu Temu. Wala. Saya masukkan ke
jurnal keterlambatan bagaimana nih Bapak Ibu guru. Nah berarti kan saya mengkonsultasikan dengan Bapak Ibu guru masing-masing dari wali kelas, Bu Temu. Saya tidak akan lepas saya berdiri sendiri dalam memutuskan hal itu. Saya perlu kerjasama dengan para Bapak Ibu guru wali kelas, otomatis dengan rekan kerja saya. Setelah kami serahkan ke wali kelas, itu wali kelas juga perlu menelusuri ke wali murid, Bu Temu. Jadi anak ini kenapa sih sebenarnya, walaupun kadang di sekolah itu bilangnya, Bu saya terlambat Bu bangunnya, Bu saya harus bantu ibu saya yang pergi ke pasar Bu, seperti itu Bu. Kemudian Bu kami belum ada yang menyeberangkan jalan sehingga menunggu om saya, seperti itu kan banyak sekali faktornya Bu Temu, sehingga perlu banyak pihak-pihak yang terkait yang perlu kita ikutkan di situ dalam pengambilan keputusan. Seperti itu Ibu mengambil keputusan itu dengan teman sejawat, dengan wali murid, pihak-pihak terkait diikutkan saat melakukan pengambilan keputusan ya, berarti pihak yang terlibat di dalamnya Ibu ikutkan dalam mengambil keputusan tersebut. Baik Ibu, selanjutnya prosedur apa atau langkah apa yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di LMK tersebut Ibu? Iya, seperti kembali lagi yang ke jawaban yang tadi ya Bu. Yang pertama kan saya tidak hanya melihat sesaat, anak ini terlambat, mendengarkan kata itu kok ibunya ke pasar itu. Saya tidak hanya mendengar informasinya saja Bu Temu, tidak hanya berdasarkan telinga saya mendengar dari itu dari ini. Saya perlu penelitian dengan siapa yang terkait, dengan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan. Berarti kan intinya kan siapa yang terkait, seperti itu, pelakunya siapa saja, kemudian frekuensi terjadinya itu sering atau tidak, seperti itu Bu Temu. Kemudian peristiwanya itu pada anak-anak itu membebani atau tidak, seperti itu. Intinya mengidentifikasi ya Bu Temu, yang pertama. Kemudian berikutnya saya akan lebih menetapkan tujuan saya menyelesaikan masalah ini untuk siapa sih dan untuk apa berlanjutannya, berarti tujuannya untuk apa, solusinya untuk apa. Prosedur langkah yang Ibu ambil yang utama itu tadi mengidentifikasi dulu penyebabnya, akar masalahnya, siapa yang terlibat, masalahnya di mana, faktor-faktornya tadi, kemudian baru tujuannya itu apa dan bagaimana itu prosedur yang Ibu lakukan dalam dinamika etika tersebut untuk mengambil keputusan. Kemudian Ibu, selanjutnya kalau kira-kira menurut biasanya Ibu hal-hal efektif apa yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu, hal yang Ibu anggap paling efektif itu yang bagian apa seperti itu? Hal-hal yang paling efektif menurut saya seperti ini Bu. Yang paling utama itu ada komunikasi Bu Temu. Yang pertama itu komunikasi yang baik dan positif, seperti itu. Tidak ada saling prasangka buruk, tidak kita langsung on the point menyalahkan anak. Siapa tahu kan anak itu tidak salah ya Bu Temu ya. Banyak yang perlu kita gali. Jadi kita tidak menyimpulkan apa yang kita lihat saja. Yang kita lihat saja itu di balik itu ternyata banyak semua, banyak lagi penyebabnya, seperti itu. Jadi menurut saya yang pertama adalah komunikasi yang baik dan berbagai arah, jangan searah saja dengan anak, tapi ya dengan guru, dengan wali murid, dengan komite sekolah, seperti itu. Kemudian kita juga perlu penyelidikan, bisa ke rumah anak, mencari fakta-fakta yang betul-betul bisa mendukung data-data kita yang valid untuk musyawarah, untuk menentukan alternatif solusi, seperti itu Bu Temu. Jadi hal-hal efektif yang membantu Ibu mendukung itu
Berarti intinya komunikasi yang efektif dan Dan- tidak searah. Iya. Kemudian bisa melibatkan berarti komite Iya. pihak-pihak terkait dalam kepentingan berpendidikan Iya. ini ya, keberpihakan terhadap murid ya Ibu. Iya. Selanjutnya seandainya ini biasanya di sekolahan panjenengan hal-hal apa namanya tantangan yang ada saat menghadapi kasus yang termasuk dilema etika itu seperti apa tantangannya Ibu? Iya, tantangan kami yang saya alami seperti tadi contohnya ya, kok anak-anak banyak dinasehati, banyak diberi masukan kok nanti dia juga dalam menyeberang jalan apa ya merasa ada beban. Saya dengar nasihat Bu Guru ini harus lebih awal nih nantinya berangnya, sedangkan jalan raya itu memang di sini full sekali ya Bu Temu ya, lihat sendiri kalau pagi wes luar biasa, apalagi sekarang kan apa ya absen sidik ya, kita wah jadi sibuk semua nih di jalan raya Bu Temu. Lah Membantu anak begitu Iya. Bu, membantu anak menyeberangkan. iya lah ya itu saya kan memang yang jadi permasalahan seperti itu. Jadi Tantangannya tuh kalau misalnya itu tadi masalahnya keterlambatan itu karena dekat jalan raya ya, Iya, sebenarnya. iya. Jadi guru-guru itu membantu anak-anak untuk menyeberangkan. ya seperti saya ingin menegakkan disiplin di sini, tapi ternyata anak perlu bantuan kan, Iya. sehingga memperlambat pembiasaan pagi, Oke. terus mengganggu ketertiban yang lain sudah mulai, yang situ baru datang seperti itu. Ada yang masih digandeng orang tuanya, masih juga dijemput gurunya seperti itu. Sampai Iya. seperti itu Jadi intinya kami tantangannya seperti ini Bu Temu, pemahaman dari orang tua. Berarti kerjasama Ibu, Iya. tantangannya kerjasama dengan iya. orang tua supaya anak-anak itu bisa Iya. tetap berangkat Pagi. tepat waktu, tidak terlambat hanya karena penyeberangan jalan Ibu. Iya, Oke. jadi pemahaman orang tua itu masih kurang Bu dalam wawasan, pengetahuan mereka tentang kedisiplinan, tentang membangun ketertiban karakter untuk anak itu masih kurang, sehingga orang tua itu lebih mengedepankan pekerjaannya seperti itu, perhatian ke anak-anak itu kadang di nomor 2 kan ketemu. Sampai seperti itu. Tantangannya di situ. Jadi Berarti iya komunikasi dengan orang tua iya. supaya orang tua itu peka terhadap Iya anak harus intinya ya. intent. Iya, Iya. jadi saya menanamkan karakter kepada anak, tapi saya juga harus menanamkan ke orang tuanya juga. Berarti kan tiganya ada anak. 2 tahap utama. Iya. Nah itu tantangan kami. Tantangannya berarti Heeh. mendisiplinkan dulu orang tuanya, Iya. baru anaknya pasti Anaknya. akan ikut. Dan bahkan kadang dua-duanya Bu Oke, Temu. oke. Pernah juga sih rapat sambil ada anaknya, orang tuanya juga sama-sama mendengarkan seperti itu. Tuh, Iya. kalau sampai seperti itu kasusnya ya Ibu, apakah ada jadwal khusus atau tertentu atau gimana Ibu itu jadwal untuk penyelesaian kasus dilema etika itu langsung di tempat saat itu juga atau punya penjadwalan khusus, kemudian Ibu prosedurnya bagaimana Ibu? Iya, terkait dengan masalah tadi dilema etika ya, Iya. ketemu karena mendidik itu sifatnya konsisten, kontinu. Ya saya kira itu lebih ke kondisional ketemu. Kita kalau melihat seperti itu ya otomatis kita punya jadwal yang terus-menerus ketemu. Karena di situ kita menghadapi pembiasaan pagi tiap hari. Iya, Kemudian ada anak yang terlambat tiap hari juga. Berarti otomatis kita terjadwal. Intinya kita tidak pantang menyerah ketemu dalam menyelesaikan masalah keterlambatan anak-anak. Seperti itu memang dilihat dari lingkungannya, memang keseharian di kota itu memang kesibukan orang tua luar biasa. individualisme Iya, ya, seperti ya. itu. Tapi kalau kita masalahnya ringan ya mungkin tidak perlu dijadwal. Oh, berarti ininya situasional Iya. dalam penyelesaian kasus. Tapi yang ringan itu bisa dikerjakan dahulu. Tapi kalau kasusnya terlalu berat, hanya perlu diselesaikan dengan Iya. tidak terburu-buru ya Ibu. Tapi kalau masalah
tiba-tiba datang ya tidak perlu terjadwal. Oh, iya, Kita kan betul. tidak menduga ada masalah. Bu Iya Temu. tentunya. Iya. Siapa sih orang yang ingin punya masalah Tidak itu? ada, tapi Tidak ya ada. yang namanya hidup ya pasti ya Bu Temu. Iya pasti ada cobaan Iya. seperti itu, benar sekali. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu atau untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, Ibu? Ya, ada faktor-faktor Bu Temu yang mendukung kami. Alhamdulillah lingkungan sekitar kami di sekolah sangat mendukung. Sehingga mereka itu ikut apa ya, menertibkan anak-anak seperti itu. Kadang ayo kadang ada yang lihat anak menyeberang itu Yeah. dibantu juga Alhamdulillah oleh masyarakat. sudah ada penyelesaian Iya, sedikit, Ibu. ada. Kemudian kalau personel dari rekan kami Bu yang intinya mereka selaras, alhamdulillah banyak yang membantu, sehingga kalau pembiasaan pagi yang terlambat ada guru yang bagian yang mencatat, itu kan sebagai bentuk pendukung kami seperti itu. gitu. Mereka dengan otomatis mengambil buku jurnal langsung mencatat seperti itu. Kemudian ada bagian yang mengkondisikan anak pembiasaan pagi seperti itu. Nah itu memang memang kendalanya di orang tua bertemu seperti itu. Tapi pendukung dan faktornya alhamdulillah tetap ada. Oke, Iya. alhamdulillah walaupun apa namanya ada masalah bisa diselesaikan, ada pendukungnya juga, Iya. orang-orang sekitar, kemudian keluarga SD juga mendukung, rekan sejawatnya Ibu, terus semuanya sudah terkondisikan. Kemudian ini Ibu yang dari wawancara dari awal tadi sampai akhir ini, adakah pengalaman atau pembelajaran yang bisa diambil dari wawancara kali ini Ibu? Iya. Dari pengalaman pengambilan keputusan ya Bu Iya. Temu, ya tidak terasa kalau kemarin itu belum diwawancara itu tidak terasa ada manfaatnya ya Bu Temu ya. Iya, Setelah kita ada bincang-bincang, wah ternyata disimpulkan banyak manfaatnya juga ya Bu Temu. Dari analisis tadi saya merasa bahwa manfaatnya kita banyak belajar dalam mengkoordinir orang-orang di sekitar kita, Bu Temu, seperti itu. Kemudian kita latihan mengambil beberapa alternatif dari keputusan yang intinya punya nilai-nilai kebaikan yang lebih banyak, yang punya nilai-nilai keberpihakan kepada murid, yaitu keselamatan mereka, pendidikan utama, kedisiplinan utama, tapi keselamatan mereka lebih utama. Sehingga kami Bu Temu memaklumi atas keterlambatan mereka, karena di sini di SD kita itu memang walaupun masuk gang tapi di di jalur perkotaan, menuju ke jalan Pantura seperti itu, sehingga pengalaman kami untuk menghadapi lingkungan daerah perkotaan Bu Temu, pembelajaran yang saya petik dari ini, kemudian pengalaman menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang lebih baik seperti itu. Oke, intinya berarti dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan dilema etika, Ibu mengedepankan yang menguntungkan tadi ya, Iya. keselamatan bagi anak, Iya. walaupun pendidikan itu penting, Iya, seperti seperti itu. itu. Dan yang kedua itu tadi apa itu Ibu? Ibu perlu mengkondisikan, Iya, latihan mengkondisikan. mengkondisikan Iya, seperti itu orang-orang yang di luar sekitar. biasa. Iya, Bu, tidak mudah. Tidak hanya anaknya, tapi Orang ternyata tuanya. lingkungan Iya. juga. Guru termasuk, Itu guru termasuk. mau memahami, mau mendukung program ini atau Iya. tidak, seperti itu. Oke, terima kasih Iya. Ibu. Ini wawancara kita sudah cukup sampai di sini. Semoga jawaban-jawaban Ibu ini bisa menambah khas referensi saya mengenai kasus ini, dan saya bisa mempraktekkan ilmu yang baik ini dari Ibu di lingkungan saya dan menambah wawasan serta sangat-sangat bermanfaat bagi saya Ibu. Sama-sama Bu Temu, saya juga belajar dengan Bu Temu. Nah, saya yang harus belajar banyak dari Ibu. Saya masih junior Ibu. Tapi ya sudah berpengalaman juga. Karena selama ini saya juga sudah mengajar.
Oke Ibu, Iya. saya mohon pamit nggih. Iya. Keasikan ya Bu temu Terima jadinya kasih ya. atas waktu yang diberikan. Iya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu, dan sampai-sampai Ibu seperti inilah saya. Seperti itu. Sama-sama Bu Temu. Saya juga mohon maaf loh. Sama-sama Iya. Bu. Undur diri nggih. Silakan Bu Temu, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ibu. Iya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan. Assalamualaikum Bu Aris. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar Bu Aris? Alhamdulillah baik, tapi sebenarnya agak flu ini Bu. Oh, Ya. kurang sehat ya. Iya. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Aris. Oh ya, ada apa kemarin Bu Mumuk menghubungi saya, WA saya, katanya ingin bertemu hari ini. Oh iya Bu Ari, ini saya itu sebenarnya ada tugas mau wawancarai 2 kepala sekolah terkait CGP tugas modul 3.1. Nah, berhubung saya itu dekat dengan Bu Ari, saya berharap Bu Ari mau meluangkan waktunya untuk saya wawancara sebentar. Oh, oke, enggak masalah. Oke. Kalau insya Allah hari ini luang Bu Mumuk. Wah. Silakan kita berbincang. Alhamdulillah kalau begitu saya tidak mengganggu. Semoga dengan wawancara ini saya bisa nambah pengalaman begitu Bu Ari. Begini Bu Ari, maksud kedatangan saya yang pertama wawancara tentang kasus D5 etika ataupun Pengambilan keputusan. pengambilan keputusan itu dalam kebijakan moral Bu Ari. Nah, selama ini Ibu sudah menjadi kepala sekolah, bagaimanakah cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk D5 ITK ataupun itu kasus bujukan moral? Ini Bu Mumuk ya, dalam mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Ini menurut pengalaman saya, kebetulan saya kan sudah guru penggerak. Alhamdulillah. Jadi sedikit banyak saya sudah memahami tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama saya menjadi kepala sekolah untuk mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral, saya biasanya melihat kasus itu Bu Mumuk di dalamnya. Iya. Dalam kasus itu misalnya kan ada kasus nih datanya Iya. saya, terus saya akan mengidentifikasi apakah di dalam masalah tersebut, dalam kasus itu Iya. ada 2 hal yang sama-sama benar. Nah, atau yang satu benar, yang satu salah. Oke. Kalau dalam kasus itu Iya. satu benar dan yang satu benar, sama-sama benar ini. Berarti itu termasuk dilema etika. Nah, tapi kalau dalam kasus itu yang satu benar, terus yang satu salah. Nah, itu saya menentukannya itu termasuk bujukan moral. Oh, jadi Berarti kita lihat ke dalamnya iya, dulu. kedalaman kasusnya Kasusnya itu. tersebut. Oh, berarti Bu Ari itu mengidentifikasi dengan cara melihat masalah kasusnya itu. Maksudnya kalau benar lawannya benar itu dilema etika, namun bila benar lawan salah itu bujukan moral. Begitu menurut Bu Ari. Betul sekali. Oh iya. Selanjutnya Bu Ari, selama ini bagaimana cara Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Bu? Itu iya, di sekolah ini di mana ada 2
Yang dimana benar. sama-sama benar atau Dilema. dilema etika itu bagaimana Ibu mengambilnya? Pengambilan keputusannya. Iya, pengambilan keputusannya. Berarti kan seperti ini ya, kalau misalnya ada kasus nih datang ke Iya. saya, terus saya lihat kok, oh ini kasusnya di dalamnya ada dua hal yang sama-sama benar. Iya, Sulit itu pun untuk menentukan keputusannya. Kalau saya menentukan yang satu ini benar, terus yang satu juga benar kan? Iya. Jadi saya intinya tidak tergesa-gesa, tidak langsung menentukan yang ini aja atau yang ini saja, tidak, karena dua-duanya benar. Jadi kan harus, kalau saya itu perlu pertimbangan. Nah, dalam mempertimbangkannya itu saya biasanya mengkonsultasikannya dengan rekan kerja, dengan teman-teman guru. Terus kalau misalnya tidak ada titik temu, saya biasanya mengkonsultasikannya dengan atasan saya, yaitu pengawas dinas, dalam ini Pak Parieti. Biasanya mengkonsultasikannya. Jadi tidak terburu-buru. Kalau itu kan hal yang sama-sama benar sih itu. Iya. Jadi Bu Ari bila mengambil keputusan itu tidak langsung ya, intinya menentukan dulu ini benar-benar, jadi dipertimbangkan dan nantinya akhirnya mencari solusi yang paling mendesak, paling penting, inilah yang diambil dulu. Tapi kalau pokoknya bisa nanti sambil minta referensi seperti itu kan. Oke. Dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas. Jadi pengambilan keputusannya caranya dengan skala prioritas ya Bu Ari. Kemudian selanjutnya Bu Ari, kan sudah di skala prioritas nih. Nah, kasus itu hal-hal apa yang membuat Bu Ari itu lebih memilih prosedur, langkah-langkahnya, memilih prosedurnya itu seperti apa selama ini melakukan dilema etika, kasus dilema etika itu, penyelesaiannya itu seperti apa dengan langkah-langkah yang untuk langkah-langkahnya kan tadi sudah ditentukan, misalnya oh ini yang prioritas yang mana gitu ya. Untuk langkah-langkahnya saya biasanya identifikasi dulu masalahnya. Ini misalnya yang penting asalnya apa, terus penyebabnya apa. Intinya diidentifikasi dulu, langkah-langkahnya itu dilihat dulu, akar masalahnya apa, solusi terbaiknya apa, terus adakah kasus-kasus yang pernah terjadi, terus dulu penyelesaiannya bagaimana. Nah, kita bisa mempertimbangkan adakah misalnya dulu sudah ada kasus yang sama, terus pengambilan keputusannya seperti A, tapi kok menurut saya untuk hari ini kok pengambilan keputusan yang A itu kok kurang cocok. Saya biasanya ambil jalan tengah, misalnya dikonsultasikan lagi dengan teman-teman ataupun dengan pengawas sekolah, baru kita menentukan keputusannya. Jadi langkah-langkahnya itu tadi saya ibaratnya diidentifikasi akar masalahnya apa, penyebabnya apa, terus dulu pernah pernah terjadi belum, terus penyelesaiannya dulu bagaimana, terus apakah dulu penyelesaiannya itu cocok untuk kasus yang sekarang atau tidak, itu baru kita menentukan. Identifikasi. Intinya selangkah awal itu Bu Ari mengidentifikasi akar masalahnya, penyebabnya, fakta-fakta yang terjadi, diamati dulu, dikumpulkan, kemudian mencari studi kasus ya. Tadi ya, membandingkan masalah ini dengan masa lalu, kemudian nanti Bu Ari melihat dulu penyelesaiannya A. Kemudian saya cocok tidak untuk tahun sekarang digunakan seperti itu. Kemudian nanti dicarikan solusi lagi, kok belum ketemu, nanti Bu Ari akan mencari solusi dengan rekan sejawat atau pengawas bina tadi. Sendiri seperti itu. Nah, terus tantangannya Bu Ari, tantangan dalam menghadapi, menyelesaikan masalah yang berhadapan dengan dilema etika ini apa? Pengambilan keputusannya itu bagaimana tantangannya? Untuk tantangannya seperti ini Bu Mumu. Dalam pengambilan keputusan kan kita kadang ada kasus dilema etika yang sesegera mungkin harus kita
putuskan. Iya, benar. Itu harus kita ambil keputusan secara cepat. Padahal kita belum pernah melihat kasus yang sama dan penyelesaiannya kan belum pernah kita tahu karena tapi itu harus membutuhkan waktu yang cepat. Jadi kita harus sesegera mungkin menyelesaikannya. Ini yang menjadi tantangan bagi saya karena belum ada kasus-kasus yang sama dan itu segera harus diselesaikan. Itu untuk tantangan bagi saya. Oh, jadi tantangan bagi Bu Ari selama pengambilan keputusan DLMA ETK itu menurut Bu Ari sendiri jika kasusnya itu sudah mendesak harus diselesaikan, sedangkan Bu Ari itu belum pernah atau menerima referensi kasus tersebut. Iya. Atau setidaknya mirip itu belum ada. Nah, jadi Bu Ari kesulitan tersebut ya dijadikan alasan mengapa itu sulit karena Bu Ari belum pernah melakukan atau menemukan kasus yang sama. Nah, seperti itu. Jadi nanti solusinya bagaimana itu Bu Ari kalau menemukan kasus yang seperti itu? Ya biasanya ini saya tadi itu konsultasikan dengan teman-teman satu sekolahan, satu rekan kerja, teman sejawat. Kalau tetap buntu ya kita konsultasikan dengan pengawas bina tadi. Oke, berarti Bu Ari solusinya memanfaatkan teman sejawat untuk membantu menyelesaikan mungkin ya. Teman sejawat itu mempunyai pengalaman yang lebih ya. Kalau memang tidak ketemu akar masalahnya bisa diselesaikan dengan minta konsultasi dengan pengawas bina. Oke, benar. Terus apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus seandainya ada masalah nih? Tapi Bu Ari harus menyelesaikan itu apakah di jadwal atau nanti dieksekusi di tempat kasus itu atau nanti nanti dulu rencananya seperti itu. Nah, terus seandainya kok terjadi seperti itu prosedurnya bagaimana Bu Ari? Berarti ini masalah jadwal penyelesaiannya ya. Jadwal. Begini Bu Mumu, kalau saya itu saya lihat dulu kasusnya. Apakah itu kasusnya harus sesegera mungkin diselesaikan ataukah kasusnya itu perlu waktu lebih atau untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kasusnya itu ibaratnya ada cukup waktu untuk penyelesaian dan untuk penjadwalan penyelesaiannya itu ya saya jadwalkan, artinya tidak ada jadwal khusus Bu untuk penyelesaiannya. Jadi dilihat dulu kasusnya itu apakah segera mungkin atau ada jeda waktu. Kalau ada jeda waktu biasanya ya tentu saja dijadwalkan untuk penyelesaiannya. Misalnya kok penyelesaiannya minggu depan. Nah, artinya ini kita harus membicarakan dulu, dijadwalkan penyelesaiannya bagaimana, akar masalahnya bagaimana, berarti ada jadwal. Kalau sesegera mungkin diselesaikan ya tidak ada jadwal, harus dengan cepat diselesaikan. Berarti inti dari ini itu Bu Ari itu terus yang mengambil keputusan yang tidak ada jadwalnya. Tidak ada jadwal situasional. Intinya melihat kondisi yang kasusnya kok ini harus segera Bu Ari berarti memilih ini yang lebih dulu. Seperti itu ya Bu Ari ya. Kalau cukup panjang ya ada jadwalnya. Kemudian referensi teman sejawat dijadikan tadi pengawas bina itu kan ya Bu Ari. Kemudian selanjutnya nanti adakah faktor-faktor pendukung untuk mengambil keputusan D5 itu? Kalau faktor pendukung, saya ini berpikiran berpikiran aset. Iya. Apa itu? Atau ibaratnya apa ya? Apa yang saya miliki? Saya memanfaatkan apa yang saya miliki, baik itu lingkungan saya, rekan sejawat itu. Kalau mereka memiliki hal yang lebih, kenapa tidak kita manfaatkan? Artinya saya berpikir aset bahwa mereka kalau memiliki pengalaman yang lebih baik dari saya ambil, saya mintai masukannya. Berarti itu kan menjadi faktor yang mendukung saya dalam pengambilan keputusan. Mungkin pengalaman mereka lebih banyak karena mungkin menjadi guru lebih senior dari saya.
dan pengalamannya lebih banyak, ya kayak saya manfaatkan. Artinya aset yang ada pada mereka saya manfaatkan. Selain itu juga saya faktor pendukung dari tadi itu, dari Korwil itu saya mintai untuk bahan pertimbangan, saya masukkan untuk memasukkan saya dalam pengambilan keputusan. Jadi faktor-faktor pendukungnya ini diutamakan aset dulu ya Bu Ari. Setelah itu baru kalau tidak ada penyelesaian minta dukungan dari Korwil seperti itu untuk membantu menyelesaikan kasus. Bagus sekali ya, bagus sekali nih Bu Ari, bisa untuk referensi saya. Oke, selanjutnya ini Bu Ari. Nah, dari sekian banyak hal yang telah Ibu Ari sampaikan, pembelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus pengambilan keputusan di dilema etika ini apa Ibu Ari? Pembelajarannya ya? Pembelajarannya yang pertama Bu ya, kita itu dalam pengambilan keputusan tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Ini yang satu. Yang pertama, paling utama ini dalam pengambilan keputusan tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus melihat masalahnya. Apakah ini termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral. Berarti Bu Ari mengidentifikasi kasusnya. Intinya tidak boleh tergesa-gesa. Terus yang kedua itu kita harus memanfaatkan aset yang ada. Apa yang kita miliki manfaatkan untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak, ibaratnya dalam pengambilan keputusan kita tidak diambil sendiri, tidak egois seperti itu, tidak menentukan sendiri. Berarti dengan musyawarah ya Bu Ari. Kita bekerja tidak hanya seorang diri, tapi tim, kita kerja sama tim. Ini yang kedua ya. Terus yang ketiga, manfaatnya menurut saya itu ada 3. Yang ketiga ini yang terakhir, itu kalau kita disuruh mengambil keputusan secara cepat, kita juga harus berpikir cepat. Artinya kita mengambil keputusan yang cepat. Lah, bagaimana caranya? Dengan banyak melakukan studi kasus. Jadi kan banyak kasus yang pernah terjadi, penjelasannya bagaimana. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran. Jadi tadi itu dijadikan referensi. Jadi kan kita bisa mengambil keputusan secara cepat karena sudah pernah ada. Berarti pembelajarannya itu menurut Bu Ari ada 3. Yang pengambilan keputusan yang pertama itu tadi Bu Ari itu tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian yang kedua Bu Ari itu memanfaatkan asetnya Bu Ari yang ada. Yang ketiga ini berarti Bu Ari adalah situasional dan harus berpikir cepat, berpikir tanggap cepat dan dengan cara studi kasus. Nah, referensinya sangat banyak ini. Terima kasih Bu Ari atas waktunya sehingga saya bisa memperoleh ilmu baru. Alhamdulillah. Saling berbagi. Terima kasih sekali Bu Ari, sehingga kedepannya saya ingin belajar lebih lagi dari Bu Ari. Karena saya masih baru, semoga ini menjadi pahala buat Bu Ari. Dan Bu Ari menjadi tambah sukses, bermanfaat untuk Bu Ari, juga saya dan orang lain tentunya, terutama untuk anak-anak kita di dalam dunia pendidikan. Begitu ya Bu Ari. Terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini Bu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan. Assalamualaikum Bu Siwi. Waalaikumsalam, mau bertemu. Moga pinarek dulu. Nggih, matur nuwun. Tumben ini kesini, Pak
jalan gunung pernah ini ada apa yang ketemu Oh ya? iya, ini Bu Siwi, saya mau merepoti Bu Siwi karena ada tugas CGP Bu Oh Siwi. gitu, ini sudah CGP yang ketemu Iya. ya. Selamat ya, semoga lancar nanti dalam pelaksanaan CGP sampai selesai. Amin. Ini Bu Siwi, saya ingin mewawancarai Ibu terkait tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Seperti itu. Kira-kira apa yang mau dibicarakan sama saya yang ketemu? Ini Bu Siwi kan pengalamannya lebih. Nah, ini dalam pengambilan keputusan ini selama ini Bu Siwi itu apa namanya? Caranya bagaimana untuk mengidentifikasi pengambilan keputusan seandainya itu apa namanya kasus itu termasuk dilema etika atau kasusnya bujukan moral seperti itu Bu Siwi. Ini ya Bu ya, saya belum lama sih jadi kepala sekolah Bu ya, juga masih baru, masih Iya. belajar. Kalau berkaitan dengan dilema etika, yang saya tahu itu kalau dilema etika itu sebuah masalah, kedua-duanya itu sama-sama benar, namun saya atau kita itu harus mengambil salah satu dari keputusan ya, salah satu dari keputusan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, untuk memilih itu dilema atau dilema etika atau bukan, itu ya kita lihat dulu masalahnya itu apa. Apakah satu salah dua-duanya benar? Kalau kedua-duanya benar, itu merupakan dilema etika. Sedangkan kalau satu masalah yang sudah jelas satunya salah, itu berarti sudah tentu itu merupakan bujukan moral. Seperti itu. Begitu Bu Siwi, berarti cara Bu Siwi mengidentifikasi itu bila dua kasus itu sama-sama benar, itu masuknya ke dilema etika. Namun jika satu benar dan yang satu salah, itu masuk bujukan moral. Seperti itu ya Bu Siwi. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di mana jika kasusnya itu termasuk dilema etika Bu Siwi? Gini, selama ini itu saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang yang ketemu ya. Kemudian setelah itu saya menimbang, saya juga berdiskusi dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, juga kadang dengan tenaga kependidikan. Itu secara matang nanti mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, atau ya istilahnya maunya sih menguntungkan banyak orang, tapi tidak semua masalah itu jika dalam satu sekolah itu pasti ada yang dirugikan Bu ya, biasanya seperti itu. Nah, saya lebih memilih penyelesaian dari masalah tersebut, memilih yang keuntungannya lebih banyak dan kerugiannya sedikit. Jadi kesimpulannya itu Bu Siwi itu kalau penyelesaiannya itu biasanya mengambil yang lebih sedikit dampak negatif atau resikonya dan mengambil lebih banyak keuntungannya, seperti itu ya Bu Siwi. Jadi pengambilan keputusan ini setelah dibicarakan dengan rekan-rekan, ternyata pengambilan yang paling tepat menurut Bu Siwi ini kalau dilema etika yang lebih banyak menguntungkan manfaatnya untuk masalah ini. Untuk peserta didik. Oke. Selanjutnya ini Bu Siwi, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan jika penyelesaian kasus dilema etika tersebut langkahnya? Biasanya untuk langkah-langkah saya dalam menyelesaikan masalah dilema etika tersebut, tentunya yang pertama itu mencari penyebab permasalahannya itu apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat, setelah itu menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, misalnya Bapak Ibu guru senior yang utama ya Bu ya, kemudian berdiskusi dengan semua warga sekolah, itu saling berpendapat, nanti baru membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi dari berbagai sudut. Nah tentunya penyelesaian tersebut
saya tetap mengutamakan berpihak pada murid seperti itu Bu, yang saya utamakan. Oke, berarti intinya prosedurnya itu mengidentifikasi masalah dulu, mencari akar masalahnya, kemudian mengidentifikasi siapa yang terlibat, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Setelah itu komunikasi dengan rekan sejawat dan diutamakan penyelesaiannya yang berpihak pada murid. Gitu Bu Siwi. Betul. Selanjutnya ini Bu Siwi, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus dilema etika? Gini Bu, hal yang selama ini saya anggap efektif untuk menentukan penyelesaian dilema etika itu saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dan mengedepankan kepentingan peserta didik seperti itu Bu. Dan tentunya itu kami memilih yang sangat bermanfaat atau banyak manfaatnya untuk banyak pihak seperti itu Bu, kira-kira. Berarti yang efektif yaitu menyelesaikannya dengan komunikasi dulu, kemudian mempertimbangkan manfaatnya yang terbaik, itu yang paling bermanfaat yang diambil seperti itu Bu Siwi. Oke. Terus selanjutnya hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut Bu Siwi? Tantangan dalam menyelesaikan atau pengambilan keputusan tersebut itu dalam mengambil keputusan itu mencari keputusan yang terbaik, karena kadang keputusan yang saya ambil itu biasanya ada ya sebagian sedikit itu yang merasa dirugikan. Jadi tantangannya itu dalam mencari keputusan yang terbaik tersebut. Namun ya setelah itu kan kita harus melalui diskusi panjang ya Bu ya. Jadi dalam diskusi tersebut saya selalu menyampaikan kepada rekan guru itu agar semua bisa menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang sudah kita diskusikan. Oke, berarti Bu Siwi tantangannya itu keputusannya itu intinya harus yang terbaik. Kemudian selanjutnya keputusan terbaik itu diambil dengan musyawarah mendengarkan dengan rekan kerja gitu ya Bu Siwi. Oh iya Bu Siwi, dalam pengambilan keputusan tersebut apakah Bu Siwi itu memiliki jadwal tersendiri atau tidak, atau dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut apa langsung diputuskan saat itu juga jika ada masalah berlangsung seperti ini, atau Bu Siwi itu nanti memiliki jadwalnya nanti prosedur? Kalau memiliki jadwal seperti itu, apakah bagaimana prosedurnya begitu? Baik, kalau jadwal sih tidak ada Bu. Saya tidak menjadwal untuk penanganan masalah tertentu. Nah, biasanya untuk memutuskan masalah yang ringan itu saya langsung untuk memutuskan. Tapi jika masalah itu berat, itu saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, identifikasi masalah, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian dimusyawarahkan, menentukan keputusan yang tepat yang akan diambil. Jadi melibatkan ya seluruh warga sekolah supaya bisa mendapatkan penyelesaian yang efektif. Jadi dapat saya simpulkan begini, Bu Siwi itu tidak ada jadwal, tetapi kalau kasusnya itu ringan, Siwi akan memutuskan. Tapi jika kok terjadi masih lama, bisa mencari referensi dulu dengan teman-teman sejawat seperti itu untuk mengambil keputusan yang terbaik tentunya. Oke. Selanjutnya Bu Siwi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Siwi atau membantu Bu Siwi dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ini Bu, kalau seseorang atau faktor apa saja itu biasanya gini, saya dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, kemudian wali murid, yang juga orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Nah, hal itu akan banyak membantu saya dalam mencari alternatif atau solusinya. Seperti itu.
Berarti akan mencari stakeholder sebelum mencari misalnya pengelola sekolah seperti itu untuk jadikan referensi ya Bu. Begitu. Jadi beliau akan membantu meringankan atau mencarikan solusi terbaik. Nanti setelah itu Bu Siwi baru mengambil keputusan tersebut. Oke. Ini berarti dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan terkait dilema etika? Baik, untuk pelajaran yang dapat saya petik dari perbincangan kita hari ini ya, itu sangat banyak untuk saya, khususnya karena saya merupakan kepala sekolah baru juga ya bertemu. Jadi banyak sekali, karena ya di sekolah saya itu juga banyak hal-hal atau masalah itu yang terkait dengan dilema etika yang memang tidak mudah untuk diselesaikan untuk masalah dilema etika tadi. Nah, pelajaran yang saya ambil itu yang pertama ya saya lebih bijak atau lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Dan saya juga bisa merefleksi diri dari hal-hal yang saya sudah lakukan di sekolah saya terkait dengan kasus dilema etika tersebut. Oh, berarti kesimpulannya Bu Siwi ini pelajaran yang diambil dari kasus-kasus wawancara ini itu lebih bijak lagi ya Bu Siwi dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ataupun nanti rujukan moral. Kemudian Bu Siwi juga akhirnya merefleksi kasus-kasus yang telah lama untuk dijadikan pertimbangan lagi dalam pengambilan keputusan. Ini juga sangat bermanfaat bagi saya Bu Siwi. Terima kasih Bu Siwi sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Temu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bu Temu sudah mewawancarai saya. Walaupun ya tadi mungkin ada hal yang kurang tepat dari jawaban saya yang bertemu, saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf nih tidak ada suguhan apa-apa untuk bertemu ya. Tidak apa-apa Bu Siwi, ini pengalaman yang berharga bagi saya. Waktu Bu Siwi saya sudah menyitanya, kemudian Bu Siwi sudah berusaha yang terbaik mengingat-ingat kembali kasusnya seperti itu. Ini menambah wawasan bagi saya. Semoga Bu Siwi kedepannya menjadi kepala sekolah yang lebih baik lagi, dan pelajaran ini akan saya ambil yang terbaik lagi. Kalau begitu saya pamit ya Bu Siwi. Oke, terima kasih Bu Temu, semoga sukses selalu ya. Amin.